video ini, admin akan menjelaskan lebih dalam mengenai apa itu Forsage. Lebih lanjut, simak video ini akan menjelaskan cara kerja dari Forsage sehingga kita bisa mengetahui apakah Forsage benar-benar penipuan berskema Ponzi. Apa itu Pakan? Forsage ini adalah sebuah proyek yang dibangun dengan sistem smart contract dalam jaringan Ethereum untuk mendapatkan kripto. Proyek ini juga menjanjikan keuntungan di mana para penggunanya mendapatkan passive income hanya dengan menggunakan sistem ini. Namun, tanpa banyak orang sadari, sistem yang digunakan ini memiliki ciri skema Ponzi atau sering disebut skema piramida. Skema Ponzi adalah suatu penipuan yang dilakukan dengan jaminan keuntungan besar dan risiko rendah kepada investornya. Investasi dengan skema Ponzi pada dasarnya murni perputaran uang dari anggotanya sendiri. Prosesnya adalah dengan mengandalkan aliran investasi baru yang konstan untuk terus memberikan penilaian kepada investor terdahulu. Di luar itu, dalam situs Forsage sendiri tidak mencantumkan siapa pembuat dan yang bertanggung jawab terhadap proyek ini. Situs mereka mengatakan bahwa tidak ada admin atau founder apapun di dalam situs tersebut. Namun, logikanya harus ada seseorang atau sekelompok orang dalam membangun situs ini. Cara kerja Forsage ini mengambil cara kerja skema piramida. Orang yang berada paling atas dalam jajaran akan mendapatkan banyak keuntungan. Sedangkan, pengguna lain yang berada di bawahnya harus menyetorkan sejumlah uang atau dana tertentu kepada level di atasnya. Artinya, kunci untuk mendapatkan keuntungan di Forsage tidak lain adalah dengan mengajak sebanyak-banyak orang menggunakan alamat Forsage tertentu. Jika kamu ingin memulai investasi Bitcoin, lebih aman adalah beli sendiri di bursa yang sudah tersedia atau jika kamu ingin mendapatkan yang gratis kamu bisa mampir ke halaman free Bitcoin Koinvestasi. Contoh kasus Forsage. Pertama-tama seseorang harus mengucurkan dana dengan menggunakan dompet Ethereum di Forsage. Lalu, pada platform tersebut, pengguna akan diminta untuk membeli posisinya dengan matriks X3 atau X4 dengan pembayaran minimum pukul 0/5 ETH. Forsage X3 ini menempatkan 3 orang lainnya yang ada di bawah pengguna tersebut. Nantinya, posisi tersebut akan diisi lagi dengan pengguna-pengguna baru yang juga akan membayar sejumlah tertentu. Pembayaran tersebut nanti akan masuk ke pengguna yang berada di atas skema mereka. Pada akhirnya, untuk mendapatkan keuntungan, pengguna yang sudah berada dalam posisi mereka akan mencari pengguna lain untuk ikut memasang posisi. Akhirnya tanpa sadar justru, memberikan kripto kepada pengguna di level atas mereka. Dalam arti, lingkaran ini tidak akan terputus dan akan selalu mencari mangsa. Semakin tinggi posisi di dalam skema, maka akan semakin untung dalam mendapatkan kripto. Sedangkan, jika posisi kamu adalah sebagai pengguna yang berada di bawah orang lain, artinya kamu hanya memberikan kripto pada pengguna di level atas kamu. Ditambah lagi, situs tersebut jika dia mati lebih lanjut sama sekali tidak memberikan produk atau pelayanan apapun kepada penggunanya. Begitupun cara mendapatkan rewards. Fokusnya hanya dengan mengajak sebanyak-banyaknya pengguna untuk ikut ke dalam skema piramida tersebut. Hal-hal yang dijanjikan. Forsage menawarkan keunggulan dari cara kerja smart contract itu sendiri. Misalnya terdesentralisasi, keamanan dan kenyamanan, transparansi, pembayaran deposit langsung masuk ke dompet Ethereum, dan semacamnya. Padahal keunggulan tersebut memang ada di setiap platform yang menggunakan teknologi blockchain dan smart contract sebagai dasar sistemnya. Forsage di jaringan Tron. Tidak hanya membuka platform di jaringan Ethereum, Forsage juga telah melebarkan sayapnya di jaringan blockchain Tron. Berbeda dengan jaringan Ethereum yang menggunakan ETH sebagai mata uang kripto untuk bertransaksi. Forsage di jaringan Tron menggunakan koin TRX untuk memproses berbagai macam transaksi di jaringan tersebut. Sekali lagi kewaspadaan terhadap skema Ponzi seperti ini harus ditingkatkan agar tidak terjebak ke dalam penipuan lainnya. Hati-hati penawaran keuntungan drastis. Yang harus diperhatikan adalah jangan sampai termakan rayuan mendapat keuntungan besar, walaupun dengan mata uang kripto yang terdesentralisasi sekalipun. Perlu diingat pula, hanya karena proyek tersebut berada di dalam jaringan blockchain belum tentu proyek tersebut murni untuk membantu penggunanya mendapatkan kripto.
Jangan lupa untuk selalu pelajari dulu tata kelola di balik layar proyek tersebut. Jangan sampai yang tadinya ingin mendapat keuntungan, justru malah terjebak pada penipuan dan proyek abal-abal. Jika kamu ingin memiliki aset kripto, ada baiknya menggunakan cara yang umum, yakni membelinya secara langsung di bursa yang sudah terdaftar di Indonesia.